Dengan gerakan secepat kilat, satu tebasan Hewon membuat tangan kanan Wujin melayang di udara dan darah terciprat kemana-mana. Wujin terkejut dan berteriak kesakitan, tak menyangka tangannya terpotong. Bagaimana itu terjadi? Mari kita mulai dengan cerita di mana Baek Suryong putus asa dalam menghadapi ketidaktahuan dan kurangnya pemahaman yang dimiliki murid-muridnya. Namun, karena ingin memenangkan kompetisi bela diri surgawi, segala hal diupayakan Suryong, di mana dia meminta bantuan pada teman-temannya. Ada Aek Hyun-ho, instruktur masalah etika, Myung Il-ho, instruktur masalah terkini, dan Jae Gal-so, instruktur umum. Kemudian, Jae Gal-so memberikan ide untuk membuat Dok Go-jun membimbing Hewon dan Sahyuk untuk belajar. Namun yang terjadi adalah Hewon dan Sahyuk tertidur selagi Dok Go-jun menjelaskan pada mereka, membuat Dok Go-jun murka. Sementara itu, Wi Ji-cheon berada di bawah bimbingan kakek Suryong untuk mempelajari standar baik dan buruk dalam dunia murim. Karena tinggal di gunung dengan kakeknya, standar baik dan buruk Wi Ji-cheon sangat kacau. Wi Ji-cheon dan kepala siswa cepat menjalin kedekatan satu sama lain karena memiliki minat yang sama terhadap pedang. Setelah semua sudah dibawa kendali dan berjalan dengan baik, kini Suryong memikirkan soal evaluasi pertemanan, di mana murid-muridnya tak memiliki teman, bahkan Hewon tidak disukai oleh hampir semua murid Akademi Azure Dragon. Suryong pun mendatangi orang paling berpengalaman selama 12 tahun membantu banyak siswa mendapatkan pekerjaan. Dia adalah Guru Pong Jin-ho. Ada banyak cara yang dijelaskan oleh Guru Pong Jin-ho, dari cara licik dan cara curang. Namun Suryong menolak semuanya. Opsi terakhir yang disarankan Guru Pong Jin-ho adalah klub murid. Ada banyak klub murid, namun lebih baik membuat klub baru, dan Hewon Kang harus jadi ketuanya. Saran Guru Pong Jin-ho. Setelah itu, Suryong pun pulang dan menyampaikan pada murid-muridnya untuk membuat klub baru, yaitu Himpunan Penelitian Memasak Obat Mujarab, dan membagikannya gratis pada murid lainnya. Mendengar itu, semua terkejut tak percaya. Mereka hanya bisa setuju agar bisa lolos seleksi evaluasi pertemanan. Dan Hewon Kang yang jadi ketuanya karena dia sangat ingin mendapat poin siswa, poin catatan kebaikan. Akhirnya Hewon pergi ke persatuan klub untuk mengajukan dan membuat klub baru. Namun tidak berjalan mulus. Di sana Hewon dipermainkan, namun dia menahan amarahnya dan meminta maaf pada semua yang pernah dia sakiti. Dia juga meminta untuk dipukuli rame-rame. Sebagai bukti, dia benar-benar tulus. Akhirnya beberapa murid memukul Hewon, namun Hewon tak merasakan apa-apa. Malah tangan-tangan murid yang memukulinya lah yang malah kesakitan. Karena tak tahan, seorang murid yang sangat kesal pada Hewon mengayunkan pedangnya. Untungnya Hewon menghindar. Itu memicu emosi Hewon kembali. Untungnya seseorang yang cukup kenal dengan Hewon menghentikannya. Dia adalah ketua klub sementara, Sen Wojin, menggantikan Peng Sahyuk yang telah keluar dari akademi. Akhirnya, Hewon berhasil membuat klubnya sendiri. Selain itu, Sen Wojin juga menjelaskan bahwa dia satu-satunya kandidat ketua persatuan klub. Sebelum melangkah pergi, Hewon menunjuk loket pendaftaran calon ketua persatuan klub. Dia berkata, "Aku juga mau ikut itu. Aku harus apa agar menjadi calonnya?" Dengan tersenyum percaya diri. Hewon sempat diremehkan oleh Son Woo-jin. Dia berkata, "Berusahalah yang terbaik, karena aku bosan kalau hanya aku sendiri." Malam pun tiba. Di kamarnya, Hewon mulai kebingungan mengingat ucapannya ingin menjadi ketua persatuan klub. Dia bergumam, "Ketua persatuan klub, siapa yang mau pilih coba?" Sambil menghentak-hentakan kakinya ke lantai. Teman-temannya pun masuk ke kamar Hewon karena mendengar suara keributan. Hewon meminta mereka keluar karena ingin sendiri, namun semuanya mengambil posisi duduk karena penasaran. Akhirnya Hewon menceritakan semuanya pada teman-temannya. Semuanya mendukung dan bangga pada keberanian Hewon. Dia berpesan untuk jangan memberitahukan pada instruktur baik. Namun tanpa disadari Hewon, di belakangnya sudah berdiri Baek Suryong yang tertawa terbahak-bahak mencemooh kelakuan Hewon. Hewon berkata dengan pasrah, "Ya, sekarang yang tersisa pada diriku hanyalah rasa malu." Namun di sisi lain, Suryong juga mendukungnya. "Kenapa harus malu? Kau hanya perlu terpilih dan menang," ucap Suryong bersemangat. "Tidak perlu patah semangat. Walau tidak adil, kita tidak akan rugi apapun. Jika menang, itu luar biasa. Jika kalah, kita tidak kehilangan apapun. Tapi, aku tidak berencana untuk kalah," gumam Suryong penuh rencana. "Mari kita taklukkan persatuan klub," ucap Suryong pada murid-muridnya.
Mendengar itu, mereka lagi-lagi bergumam satu persatu. Taklukan, apalagi yang dia rencanakan? Gumam semuanya dengan wajah penuh curiga. Keesokan harinya, mereka membuat obat mujarab dan membagikannya pada murid lain secara gratis, sekaligus berkampanye untuk memilih Hewon Kang di pemilihan nanti. Sen Wojin datang menyaksikan mereka membagikan obat mujarab gratis, sambil berkata, "Dasar tak tahu malu." Namun Hewon berdiri di sana sambil berkata, "Teman-teman, jika aku terpilih menjadi ketua persatuan klub, aku akan menjamin kesehatan dan meningkatkan tenaga dalam kalian. Makanan yang dihidangkan di klub kami akan dibagikan secara gratis untuk kalian." Mendengar itu, murid-murid yang ada di sana jadi bersemangat. Son Wojin yang juga ada di sana berkata dengan wajah kesal, "Oke, ini perang ya." Kabar tentang Hewon mencalonkan diri sebagai ketua persatuan klub menyebar dengan cepat ke seluruh akademi dalam satu pagi. Banyak murid yang membicarakan tentangnya, ada juga yang mengingat keburukannya. Ada juga yang berpikir dia sudah berubah sejak berada di bawah bimbingan Asur Dragon Harmony Amanah, baik Suryong. Di sana, Hewon terduduk kaku seakan tak berdaya. "Aku bisa mati," ucapnya. Kampanye untuk pemilihan bukan main. Dia sudah sangat malu dan kecapean seharian. Suryong datang memanggilnya dan menyuruhnya untuk ikut. "Mau kemana?" tanya Hewon penasaran. "Kita akan merekrut ahli siasat terbaik." Suryong pun menyiapkan hadiah suap untuk bisa bekerja sama dengannya. Salah seorang yang dipanggil iblis oleh Suryong, orang itu adalah Dang Soso. Bahkan Suryong akan menggigil jika berada di dekatnya. Karena diberi hadiah yang dia inginkan, akhirnya Dang Soso bersedia bekerja sama dengan Hewon Kang. Hari ini, Hewon Kang telah merekrut otak terencer ahli siasat dan orang mesum di Akademi Asur Dragon. Kini Hewon dan Dang Soso berbicara empat mata. Dang Soso memulai dengan berkata, "Aku akan membantumu dari belakang, tapi jujur saja, kau hampir tidak punya kesempatan untuk menang di pemilihan. Kita harus jujur mengenai kenyataan. Pemilihannya tinggal 10 hari lagi, dan musuhmu adalah Bila Tajam, Son Wojin. Dialah yang membenahi persatuan klub saat senior Peng Sahyuk pergi, dan dia juga terkenal." Dang Soso melanjutkan, "Orang seperti dia adalah kandidat satu-satunya. Tapi tiba-tiba tukang onar terparah seperguruan ikut mencalonkan diri." Mendengar dirinya dianggap tukang onar, Hewon menggertakkan gigi. "Kau ngajak gelut ya?" "Tidak," ucap Dang Soso. "Aku hanya bilang situasinya jadi menarik. Sebagian besar klub mendukung Son Wojin." "Ya, terus?" ucap Hewon acuh tak acuh. "Senior Hewon, kenapa para siswa harus memilihmu daripada orang yang sudah terbukti seperti dia?" Sebuah pertanyaan yang menghantam Hewon tanpa bisa berkata-kata. Dang Soso melanjutkan ucapannya, "Kalau kau memulainya hanya karena tidak bisa menahan temperamenmu, menyerah saja. Kau akan menghadapi segala macam penghinaan, hal memalukan selama 10 hari. Kau akan dituduh melakukan hal yang tidak kau lakukan. Kau harus berguling-guling di lumpur. Melihat kepribadianmu, apa kau sanggup menghadapi itu semua?" Hewon hanya terdiam mengepalkan tangannya. "Apa kelebihan yang bisa kau tonjolkan, senior? Tingkah onarmu, punya kepribadian buruk, dan bela dirimu belum terbukti. Dan kisah tentang kau dipukuli oleh senior Peng Sahyuk." Tiba-tiba amarah Hewon tidak tertahan lagi. Dia menggebrak meja dan berdiri. "Hei, jangan main-main. Entah kenapa kau mencoba membuatku kesal, tapi akan kujawab jujur karena kau bertanya. Alasan aku mencalonkan diri, alasannya memang karena Son Wojin membuatku kesal." Melihat itu, Dang Soso sedikit khawatir. Dia bergumam, "Senior ini rasa haus darahnya." Hewon melanjutkan, "Aku tidak punya visi misi, bahkan aku tidak tahu persatuan klub itu ngapain aja. Tetap saja, aku tidak melakukan ini karena disuruh. Tujuanku adalah memenangkan turnamen festival bela diri surgawi. Aku juga akan mengalahkan Peng Sahyuk di sana." Hewon kembali duduk dan emosinya mulai mereda. "Aku ingin memenangkan turnamen Naga Phoenix, dan akademi akan memenangkan festival bela diri surgawi. Aku melakukan semuanya agar bisa memenuhi harapan manusia itu. Jadi, aku akan menjadi ketua persatuan klub dan memimpin semuanya." Mendengar itu, Dang Soso berdiri dari tempat duduknya, memajukan sedikit badannya sambil berkata, "Jadi, kau ingin jadi ketua persatuan klub untuk membantu gurumu?" "Dia itu semacam penyelamat hidupku." Hewon flashback mengingat kembali saat Suryo membantunya untuk bangkit. "Makanya, aku akan berusaha yang terbaik, karena aku ingin balas budi padanya, sekecil apapun itu."
Sungguh murid teladan, kalau guru tahu dia pasti akan bangga padamu, ucap Dang Soso senang. Senior, kau lumayan lucu, jika bukan karena instruktur baik, aku pasti sudah jatuh hati padamu. Hei, hentikan, kau bikin merinding, ucap Hewon. Oke, kalau begitu, beritahu caranya menghancurkan hidung si bajingan kotor Sun Wujin itu. Dang Soso membalas, kalau begitu, pertama, mari perbaiki nada bicaramu. Mereka pun bicara panjang lebar, sementara Suryong sedang menguping pembicaraan mereka dari atap. Keesokan harinya di tempat latihan, Sang Wong berkata, "Kudengar kau akan pergi ke klub penelitian peningkatan seni pedang." "Oh iya, sudah waktunya," ucap Hewon. "Hati-hati di jalan, kudengar ketuanya Ditani adalah cewek terimut seakademi. Aku belum pernah melihatnya, kau seangkatan dengannya, tapi kau juga belum pernah melihatnya," ucap Sang Wong. "Omong-omong, di mana Wijicheon?" tanya Hewon. "Dia pergi pelatihan etika dan belum kembali," Hewon bergumam. Dang Soso bilang untuk membawa Wijicheon. Flashback ke tadi malam. Dang Soso menjelaskan, klub penelitian peningkatan seni pedang. Ketuanya adalah Yui. Dia dijuluki Ditani. Kau harus menarik perhatiannya. Jika berhasil, kesempatanmu akan langsung meningkat 40%, karena klubnya adalah klub terbesar di akademi. "Segitu besarnya?" sela Hewon. "Jadi pastikan rekrut dia bagaimanapun caranya. Aku akan mempertemukanmu dengannya besok, jadi pastikan bawa Wijicheon." "Wijicheon? Kenapa dia?" tanya Hewon penasaran. "Yui itu bisa bicara dengan pedang, bukannya Wijicheon sama dengan dia." Akhirnya, Hewon berjalan pergi. Dia berpesan pada Sang Wong, "Aku pergi dulu. Suruh dia datang ke klub penelitian peningkatan seni pedang kalau dia sudah kembali." "Oke, hati-hati," ucap Sang Wong. Sahyuk berkata, "Jangan buat masalah." Yomin menambahkan, "Pastikan membalas budi yang banyak hari ini," ejeknya pada Hewon. Hewon yang berjalan hanya bisa memaki, "Kampret." Kini Hewon telah sampai di klub peningkatan seni pedang. Ketuanya berkata, "Kau lebih serius dari dugaanku. Tapi akan sulit bagiku untuk mendukungmu. Itu terlalu berlebihan," ucap Yui. Hewon mencoba meyakinkan, namun si ketua cantik ini berkata, "Kami memilih tidak fokus pada politik dalam persatuan klub, dan aku berencana untuk memilih berdasarkan penilaian masing-masing anggota klub." Hewon yang duduk di sana bergumam, "Ini lebih sulit dari dugaanku." Di luar ruangan, seorang anggota klub mengetuk dan memberitahukan bahwa ada tamu lainnya. Si ketua berkata, "Maaf, dia tak perlu masuk, percakapan kami baru saja selesai." Lalu suara di balik pintu berkata, "Tapi dia Wijicheon." Tiba-tiba semua orang berdiri karena tak percaya Wijicheon datang. Akhirnya Wijicheon masuk sambil berkata, "Maaf, aku terlambat. Senior yang kutemui di jalan, dia ngajak bicara terus." Ketua klub bergumam, "Dia si pedang jenius yang berdiri sejajar dengan pedang naga Dokgojun. Sebagai dua terhebat, dia lebih kecil dari dekat. Aku ingin berlatih dengannya sekali saja." Yui kemudian berbicara sebentar dengan Wijicheon. Hewon berdiri dan menyela, "Omong-omong, kau ingin berteman dengan Wijicheonku, mengobrol tentang pedang dengannya kan?" Hewon bergumam, "Sekarang aku tahu kenapa Dang Soso menyuruhku membawa Wijicheon. Tadi kau bilang tidak ada alasan untuk mendukungku karena tak ada keuntungan untuk klubmu dariku," ucap Hewon. Yui menjawab, "Ya, yang kami butuhkan hanya ruang untuk mempelajari seni pedang." Hewon membalas dengan penuh percaya diri, "Bagaimana jika Wijicheon datang setiap 3 hari dan bertanding dengan kalian? Seperti yang kau tahu, dia jenius terkait seni pedang. Kalian seorang pendekar pedang, jadi bukankah itu akan membantu?" "Oke," jawab si ketua, "tapi aku punya syarat." Kini ketua klub berdiri bersama Wijicheon di tengah arena latihan. Mereka akan melakukan sparring. Suara-suara di luar arena cukup meriah. "Siapa yang akan menang?" tanya seseorang. Yang lain menjawab, "Tentu saja ketua, kenapa kau tanyakan itu?" Tapi Wijicheon adalah juara di angkatannya. Dia seri dengan ketua OSIS selama ujian masuk. Tiba-tiba dari belakang Hewon Kang, seseorang berkata, "Hei Hewon Kang, kau sudah bekerja keras. Apa ini bagian dari strategi kampanyemu juga? Berusaha membuat hubungan dengan klub penelitian peningkatan seni pedang lewat laga persahabatan." "Semua tindakanku bukan urusanmu," balas Hewon. Ternyata dia adalah Sun Wojin. "Aku datang untuk menonton setelah mendengar Ditani akan bertarung." "Jangan cuma nonton, cobalah maju.
Jangan merengek tentang bagaimana kau kalah karena ceroboh, ucap Hewon memprovokasi. Sun Wojin ternyata terpancing. Dia berkata dengan kesal, aku peringatkan, Hewon Kang. Tiba-tiba guru Namgongsu datang. Ternyata dia datang sebagai juri dan saksi untuk pertandingan seni pedang atas permintaan klub. Guru Namgongsu berkata, jika kurasa salah satu akan terluka selama bertarung, aku akan langsung menghentikan dan memutuskan siapa yang menang dan kalah. Oke, mulailah kapanpun kalian siap. Si ketua berkata, aku mulai duluan. Ditani langsung maju secepat kilat. Tiba-tiba ujung pedangnya sudah berada di depan mata Wijicheon. Namun Wijicheon berhasil memblokir serangan tersebut dan balik menyerang. Mereka saling bertukar serangan, seakan-akan pertarungan ini seimbang. Saat pedang mereka saling bergesekan, Ditani bertanya, apa pemanasannya sudah selesai? Wijicheon sambil tersenyum berkata, iya. Ditani bertelepati, meskipun ini adalah janji yang kubuat suka-suka dengan Hewon Kang, kau harus bergabung dengan klubku jika kalah. Oke, balas Wijicheon. Sebaliknya, jika aku menang, tolong dukung senior Hewon. Pertarungan berlanjut. Dalam hal teknik berpedang, Ditani lebih baik dibanding pedang naga, ucap seseorang. Orang lain menimpali, tapi Wijicheon bisa menandingi itu semua. Mereka sama-sama monster. Ditani mengambil kuda-kuda, mengganti teknik pedangnya dengan yang lebih kuat. Dia berkata, sebelum lulus akan kurebut julukan pedang naga darimu. Julukan pedang naga hanya diberikan pada murid terbaik dalam seni pedang di Akademi Azure Dragon. Ditani berkata, sudah kuputuskan, aku akan mengalahkanmu di sini dan menantang Dok Gojun lagi. Ditani melakukan serangan. Serangan tersebut hanya bisa ditahan Wijicheon dan terus terdorong mundur tanpa bisa memberikan serangan balasan. Sebuah serangan yang begitu dimulai, serangannya tak berhenti dan terus-menerus berlanjut. Bahu dan paha Wijicheon sudah terluka karena terkena serangan. Namun itu tak cukup menumbangkan Wijicheon. Dia terus berusaha bertahan. Kini serangan tangkisan pedang mereka terus beradu sambil terus bergerak mencari celah masing-masing. Banyak penonton yang sulit mengikuti pergerakan mereka berdua. Hingga akhirnya Wijicheon kembali terkena goresan pedang membuat darahnya membasahi arena. Melihat itu, guru Namgongsu ingin menghentikan pertarungan, namun dia urungkan karena merasa pertandingan masih berlanjut. Dalam hati Wijicheon berkata dengan tegas, aku tidak pernah mau kalah dalam berpedang. Satu serangan Wijicheon membuat Ditani terpukul mundur cukup jauh. Wijicheon mengambil kuda-kuda. Kini keduanya memancarkan energi pedang mereka masing-masing dan langsung menyerang. Benturan pedang keduanya terdengar nyaring di telinga, namun tak sampai di situ. Serangan pamungkas mereka kerahkan untuk bisa menang. Ditani melompat maju menyerang sekuat tenaga. Wijicheon tak tinggal diam, dia melancarkan serangannya juga. Dan pada akhirnya Ditani terjatuh setelah beradu serangan dan mengaku kalah. Banyak yang tidak setuju karena merasa ada yang aneh. Namun ada juga yang mendukung Wijicheon bahwa pertarungan ini adil. Karena keributan itu, Namgongsu dengan tegas berkata bahwa pertandingan tersebut adil. Jika ada yang merasa aneh setelah menyaksikan pertarungan, sebaiknya kalian menyerah saja pada jalan pedang. Namgongsu pun membubarkan mereka. Ditani pun mengumumkan pada anggota klubnya bahwa mereka akan mendukung Hewon Kang dalam pemilihan ketua persatuan klub mulai sekarang. Tiba-tiba Sun Wojin mengancam Ditani untuk menarik kembali kata-katanya. Namun anggota klubnya membela Ditani dan mendukung keputusan ketuanya. Orang-orang di sana juga kemudian mencemooh tindakan Sun Wojin. Akhirnya ia pergi dengan rasa malu dan wajah yang dipenuhi amarah. Dia bergumam, sial, aku mengacau. Tunggu saja Hewon Kang. Akan kutunjukkan apa yang terjadi saat aku berusaha yang terbaik. Kini tiba keesokan harinya. Baek Suryong dan Hewon sedang berjalan-jalan. Melihat selebaran tertempel di papan informasi, Suryong pun singgah dan membacanya. Sebuah selebaran yang tertempel di papan informasi akademi, di sana tertulis, menuntut siswa tahun ketiga Hewon Kang, kekerasan, minum-minum, mengamuk, merusak properti. Setelah itu semua, melihatnya berpura-pura baik, itu tidak bisa diterima. Tidak hanya itu, Hewon yang membaca itu terkejut karena dia dituduh memberikan teman sekelasnya obat perangsang dan memperkosanya atau pernah mencobanya. Itu menurut rumor yang beredar. Hewon dengan tenang berkata, instruktur, aku baik-baik saja.
meski agak melenceng dari kebenarannya. Kalau hanya segini, aku masih bisa menerimanya. Lagi pula, beberapa memang benar. Aku tidak mau membuat alasan menyedihkan. Jika mereka ingin aku minta maaf, akan kulakukan. Jika mereka ingin aku membungkuk, akan kulakukan. Ya, tentu saja. Kau harus bertanggung jawab atas perbuatanmu, balas Suryong. Tapi, Wongkang, aku tak pernah mengajarimu untuk menjadi seorang penurut. Walau kau harus bertanggung jawab, lakukan saja untuk perbuatan yang pernah kau lakukan. Sepertinya Suryong menjadi sedikit kesal melihat muridnya dipitnah. Kalau bisa, aku tak ingin ikut campur. Tapi, berani-beraninya bajingan ini mencampur adukan kebohongan tentang masa lalu. Dengan wajah penuh rencana licik, Suryong berkata, "Kau mau pertarungan kotor? Ayo kita lakukan." Di sisi lain, Son Wojin di ruangan persatuan klub menyusun rencana bersama teman-temannya. Dia akan menyebarkan pernyataan sanggahan tentang Hewon di papan informasi. OSIS, ikatan orang tua dan guru, para guru dan kepala akademi akan dibuat sedemikian rupa sehingga mereka tidak mengetahui kebenarannya, dan menyuruh beberapa orang untuk memprovokasi Hewon dan membuat pertengkaran. Dan akan bagus jika ada yang menderita luka agar semuanya berjalan mulus. Dengan begitu, tidak ada pilihan selain Hewon dikeluarkan dari akademi. Rapat telah selesai. Kini, Son Wojin bergerak lagi untuk memenangkan hati para guru, OSIS dan ikatan orang tua dan guru. Pertama, dia mendatangi guru Pong Jinho dan berencana untuk mengeluarkan Hewon dari akademi. Namun, guru Pong Jinho menolak dan mengusirnya keluar. Kini, Son Wojin mendatangi ketua OSIS Dok Gojun. Namun, Dok Gojun malah berkata, Hewon sudah berubah dan menyuruhnya mencabut poster karena itu tindakan murahan. Dok Gojun pun mengusirnya keluar. Kini, Son Wojin berniat untuk menemui ikatan orang tua murid dan guru. Namun, setelah melewati papan informasi, dua orang yang berbicara di sana berbisik-bisik. Apa itu benar? Hus, diamlah, dia lewat. Son Wojin yang menyadari itu dan memperhatikan papan informasi, dia bergumam, "Aku belum pernah melihat poster itu." Akhirnya, Son Wojin pun datang dan membacanya. Di sana tertulis, "Menuntut siswa tahun ketiga, Son Wojin." Son Wojin bergumam, "Mereka melawan balik, lucu sekali." Namun betapa terkejutnya dia setelah membaca tulisan selanjutnya. Kekerasan, pemerasan, memasuki tempat prostitusi dan rumah judi. Bisa-bisanya aku tertangkap, ini detail sekali. Bagaimana mereka bisa tahu? Gumam Son Wojin dengan rasa khawatir. Dia merobek poster tersebut. Son Wojin menjelaskan pada kedua murid di sana bahwa itu hanya rumor tak masuk akal. Dan dia pun pergi dengan terburu-buru. Namun, betapa terkejutnya dia. Poster tersebut tertempel di seluruh jalan di akademi. Dengan penuh emosi dan rasa kesal, dia meninju dinding di sana melampiaskan amarahnya sambil berkata, "Bajingan, aku akan membunuhnya." Tiba-tiba Suryong sudah berdiri di sana, mengagetkan Son Wojin. "Apa kau terkejut?" ucap Suryong. "Aku terkejut, kau muncul tiba-tiba. Aku bisa saja tidak sengaja menodongkan pedang ke arahmu." "Aku pergi dulu," ucap Son Wojin. Suryong berkata, "Tunggu. Aku dengar dari temanku. Kudengar persatuan klub tahun lalu menggelapkan dana uang operasional yang diberikan akademi. Apa itu benar?" tanya Suryong. "Itu pasti Peng Sahyuk karena dia ketua persatuan klub tahun lalu," jawab Son Wojin mengelak. Suryong berkata lagi, "Oh ya? Itu beda dengan yang kudengar dari temanku. Meskipun Peng Sahyuk adalah ketua, tapi kudengar ada satu eksekutif yang sebenarnya mengatur keuangan itu. Kudengar dia sangat teliti. Dia bahkan sampai membuat buku rekening." "Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan," ucap Son Wojin dengan suara bergetar. Suryong menimpali, "Jangan banyak berpikir, Son Wojin. Aku tidak berencana mengancammu dengan ini. Kalaupun iya, seharusnya rekening palsunya itu langsung kubawa saja ke kepala akademi." Wajah Son Wojin semakin pucat dan semakin tertekan. Mendengar rahasianya diketahui, dia tak bisa berkata-kata lagi. Suryong melanjutkan, "Cabut semua posternya dan mulai sekarang bersainglah dengan adil. Selama kau berjanji padaku, aku tak akan mengatakan apapun tentang rumornya. Sejujurnya, kalau luka dalam Hewon Kang sudah sembuh, aku ingin menyuruh dia mencoba memenangkan kompetisinya dengan pertarungan. Ya, dengan keadaannya sekarang, dia tidak akan bisa. Ngomong-ngomong, bagaimana? Apa yang akan kau lakukan?"
Sun Wojin menjawab, aku akan mencabut semua posternya, walaupun bukan aku yang menempelnya. Keputusan yang bagus, ucap Suryong. Kami akan mencabut punya kami juga. Mulai sekarang, aku akan bertarung dengan adil, ucap Sun Wojin. Kalau begitu, aku pergi dulu. Sun Wojin pun pergi. Suryong yang masih berdiri di sana bergumam, pertarungan yang adil, yang benar saja. Bajingan ular berbisa itu tidak akan pernah bertarung dengan adil. Ya sudahlah. Aku sudah melempar umpannya, jadi sebentar lagi dia akan terpancing. Saat tiba di ruangannya, Sun Wojin memberitahukan teman-temannya bahwa dia akan melakukan pertarungan publik dengan Hewon Kang, memanfaatkan kesempatan selagi Hewon masih terluka. Sun Wojin ingin mendengar pendapat dari teman-temannya, namun tidak ada yang bersuara karena mereka tahu dia akan mengamuk jika diberi saran. Teman-temannya pun mau tidak mau mendukung keinginan Sun Wojin untuk melakukan pertarungan publik. Di sisi lain, Go Sangwon sedang bersemangat membagikan bola-bola nasi mujarab ke 100 orang secara gratis. Banyak murid yang datang, Litani pun datang agar bisa bertemu Hui Jicheon. Akhirnya, poster di papan informasi memberitahukan bahwa Sun Wojin menantang Hewon Kang dalam duel persahabatan. Seiring dengan memanasnya suasana di antara mereka berdua, karena pemilihan ketua persatuan klub yang akan datang. Nam Gongsu yang membaca poster tersebut bergumam, baik Suryong, kau lagi ya, apa yang kau lakukan kali ini? Tanyanya dalam hati, sambil berjalan pergi bersama Jae Galso. Sangwon dan Sahyuk yang telah selesai membagikan semua makanan berkata pada murid-murid di sana, baiklah, itu saja untuk hari ini, kami akan kembali besok. Tolong berikan suara berharga kalian untuk tukang onar kami yang sudah berubah. Dan tolong nantikan pertarungan yang akan datang. Kita pindah ke kediaman Naga Putih. Di sana sudah ada Suryong dan Hewon lengkap dengan seragam latihan mereka. Apa kau sudah melihat surat tentang pertarungannya? Tanya Suryong. Ya, jawab Hewon. Dia benar-benar menuliskan penjelasan panjang tentang pertarungan itu. Kudengar dia pengguna pedang terkuat setelah Peng Sahyuk. Jadi aku ingin bertarung dengannya, aku pasti bisa mengalahkannya, ucap Hewon dengan penuh percaya diri. Kau yakin bisa menang? Tanya Suryong. Dia sudah menguasai dasar-dasarnya, ini tidak akan mudah. Aku yakin, jawab Hewon. Kalau soal pedang, kudengar si sialan itu yang paling hebat di perguruan. Tapi gelar terhebat itu akan pindah sebentar lagi. Hewon mengangkat pedang besarnya sambil memancarkan energi kemerahan. Suryong berkata, dasar bocah, kau sudah banyak bertumbuh. Kemudian Suryong mengambil pedang dengan telekinesisnya. Aku akan melatihmu, ucapnya. Aku tidak akan menahan diri. Suryong dengan kecepatannya langsung menerjang. Hewon sekuat tenaga menahan serangan tersebut. Suryong memberi arahan untuk memperkuat tubuh bagian bawah Hewon. Sebelum kembali melancarkan serangan bertubi-tubi, terlihat bahwa keterampilan dan pengalaman bertarung Hewon semakin meningkat. Karena mampu menahan setiap serangan dan juga mampu memberikan serangan. Dia jelas-jelas telah jauh berkembang daripada Hewon yang belum dilatih oleh Suryong. Kini Hewon dengan tenang melihat semua serangan-serangan Suryong dan menangkisnya tanpa kewalahan. Dia semakin bersemangat karena mampu melihat setiap gerak serangan yang dilancarkan gurunya. Aku bisa melihat semuanya, gumam Hewon dalam hati. Kini 3 hari telah berlalu sejak latihan sparring yang mereka lakukan. Serangan demi serangan terus beradu. Saat Hewon melihat celah dan langsung menyerang area tersebut, satu tebasan dilancarkan. Tidak sempat direspon Suryong, dia menghindar ke samping. Hewon melirik gurunya, melihat lengan bajunya telah sobek. Hewon dengan kegirangan berkata, aku menebasmu, aku benar-benar menebasmu. Dia telah berhasil mengenai pakaian gurunya setelah sekian lama. Suryong mengusap kepalanya sambil berkata, bocah, kerja bagus. Benarkah? Tanya Hewon. Ya. Itu serangan balik yang tajam dan kuat, ucap Suryong. Waktu berlalu dengan cepat dan hari pertarungan publik yang direncanakan pun datang. Sun Wojin dengan kesal berkata, Hewon Kang, bajingan gila, sampai mengubah sebanyak ini. Seharusnya aku tidak mengiyakan saat dia bilang mau memilih lokasi pertarungan. Ternyata pertarungannya diadakan di panggung pertarungan akademi yang dihadiri banyak sekali penonton. Ternyata semua diatur oleh Suryong. Hewon yang datang bersama Sangwon pun sampai terkejut. Dia berkata, haruskah kita berbuat sejauh ini? Apa-apaan ini semua? Sangwon menjawab, ayahku mendengar tentang apa yang terjadi, jadi dia menggunakan sedikit uangnya. Sun Wojin yang berada di dekat mereka mendengar percakapan itu. Dengan wajah kesal dia bergumam,
Pusat pertokoan Golden Dragon. Kenapa salah satu toko terbesar itu disebut-sebut? Tak cuma itu, datang juga hadiah dan ucapan dari seorang kepala cabang. Lalu kepala polisi membawakan surat dari Perdana Menteri. Kakek mengirimkan surat. Bagaimana dia bisa tahu tentang pertandingannya? Tanya Hewon. Kepala polisi menjawab bahwa Suryonglah yang memberitahunya. Sun Woo-jin yang mendengar itu semua semakin terbakar emosi. Wajahnya menggelap seakan menahan emosinya yang akan meledak sebentar lagi. Dia bergumam, "Tenanglah, semua ini adalah bagian dari tipu daya bajingan itu. Logikanya, mana mungkin orang terkaya dan orang paling berpengaruh di distrik utama punya hubungan dengan Hewon Kang," pikirnya. Tiba-tiba seseorang memanggil namanya. Dia berbalik dan ternyata itu adalah ayah Sun Woo-jin. "Woo-jin." Woo-jin berkata, "Ayah, bagaimana kau bisa tahu tentang ini?" "Bagaimana lagi," balas ayahnya, "aku menerima undangan dari seseorang bernama Baek Suryong. Tapi aku tidak tahu skalanya akan sebesar ini." Baek Suryong, pria itu. Belum sempat ucapannya selesai, ayah Woo-jin menegurnya, "Hei, kurang ajar sekali memanggil gurumu dengan namanya." "Tidak, ayah," ucap Woo-jin. "Sepertinya lawan sedang meremehkan kita." Kemudian Woo-jin menjelaskan pada ayahnya melalui telepati. Setelah mendengar semuanya, ayah Woo-jin mendukung dan berkata, "Manfaatkan ini untuk menyebarluaskan namamu dan reputasi keluarga." Woo-jin melanjutkan, "Walau begitu, bolehkah aku berbuat kasar pada bajingan itu? Tentu saja, kau bisa menebas setidaknya 1 tangan, dan keluarga kita akan mengurusnya, jadi jangan khawatir." Akhirnya percakapan telepati keduanya berakhir. Kita pindah ke atas atap. Di sana, seorang lelaki parubaya sedang duduk menyaksikan dari jauh pertarungan yang akan digelar. Tiba-tiba seseorang juga datang dari belakang sambil berkata, "Bolehkah aku duduk di sebelahmu? Aku tidak menemukan tempat bagus di sekitar sini." Ternyata orang itu adalah ayah Suryong, Baek Muhun. Lelaki tadi berkata, "Duduklah." Dia bergumam, "Ketampanannya menjengkelkan, tapi tidak hanya itu, dia juga lumayan kuat." "Terima kasih," ucap Baek Muhun sambil duduk di sampingnya. Baek Muhun menawarkan minuman, namun orang tersebut menolak. Melihatnya fokus pada orang yang sedang naik ke arena, Baek Muhun menebak, "Anak itu adalah putramu kan?" "Bagaimana kau bisa tahu?" ucapnya terkejut. Ternyata orang tersebut adalah ayah Hewon. "Kalian berdua mirip," ucap Baek Muhun. Ia melanjutkan, "Putraku adalah guru di Akademi Azure Dragon. Yang itu, pria sok sibuk itu adalah putraku," sambil menunjuk Baek Suryong. Ayah Hewon melihat ke arah Suryong. Seakan mengeluarkan napas frustasinya. Putranya juga tampan, pikirnya dalam hati. Baek Muhun melanjutkan sambil terus menuangkan minumannya untuk ayah Hewon. "Sudah cukup tentangku. Kenapa kau di sini? Kau harus menemui putramu dan memberinya semangat." Ayah Hewon berkata, "Aku adalah ayah yang buruk. Seni bela diri keluarga kami sudah punah. Aku jadi tidak bisa mengajarkan seni bela diri dengan benar pada putraku. Memang siapa yang peduli kalau dia punya talenta 1 di antara 1 juta orang. Ayahnya tidak punya kuasa dan tidak bisa melakukan apapun untuknya." Baek Muhun menyanggah, "Talenta 1 di antara 1 juta. Kau tidak terlihat begitu, tapi kau jelas-jelas membanggakan putramu." Ayah Hewon kembali menjelaskan, "Aku tidak bisa melakukan apapun untuknya, dan saat dia mulai melenceng, aku bahkan tidak bisa mendisiplinkannya. Aku juga tidak bisa pergi dan mencarinya di perguruan. Jadi, bagaimana bisa aku turun ke sana dan menampakkan wajahku? Dia hanya akan melampiaskan kebenciannya." "Kekhawatiranmu itu tidak penting," jawab Baek Muhun. Dia pun mulai bercerita, "Aku juga ayah yang tidak berguna. Asal kau tahu, tubuh putraku lemah sejak lahir. Tidak peduli kemanapun aku pergi, mereka bilang itu penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Dan aku harus menerima kenyataan bahwa dia harus kujaga sepanjang hidupnya. Lalu aku menerima 1 tamparan. Dia bilang dia ingin memasuki dunia murim. Dan ku bilang hanya akan kubiarkan jika dia bisa mengalahkanku. Dan astaga, dia menjatuhkanku. Anak-anak tumbuh dengan sangat cepat. Putramu juga begitu. Akan kuberikan minuman untuk merayakannya." "Terima kasih," ucap ayah Hewon. "Aku terlambat memperkenalkan diri. Aku Hewon So." "Aku Baek Muhun," ucap ayah Suryong. Kini pengumuman akan dimulainya pertarungan sudah dikumandangkan.
Keduanya berfokus pada kedua peserta yang sedang berdiri berhadapan di atas arena, disaksikan oleh keramaian penonton. Wujin memulai percakapan. Kau mempersiapkan banyak hal. Aku benar-benar jatuh dalam perangkapmu. Sekarang, siapapun yang memenangkan pertarungan ini akan menjadi ketua. Ya, aku tahu, balas Hewon. Wujin kembali bertanya, tapi kau? Kudengar kau berkeliaran dan mengatakan bahwa kau akan mengalahkan Peng Sahyuk di festival bela diri surgawi. Memangnya kenapa? Balas Hewon dengan nada kesal. Bukankah mimpimu terlalu tinggi? Ucap Wujin meremehkan. Ini bahkan belum genap 2 bulan setelah kau bertekuk lutut karena tak bisa menahan 10 serangan terakhir darinya. Aku telah bertarung lebih dari 50 kali dengan Peng Sahyuk sebelum dia keluar. Meskipun kalah, itu karena aku kekurangan tenaga dalam. Aku tidak lebih rendah darinya dalam hal ini. Hewon berkata dengan nada meremehkan. Peng Sahyuk, bajingan itu, dia menahan dirinya saat melawanmu. Kau terlalu banyak bicara untuk seseorang yang kalah dari Peng Sahyuk. Diamlah, dan sekarang serang aku. Akan kubiarkan kau menyerang duluan. Ucapan itu membuat Wojin tersulut emosi. Hentikan keangkuhanmu, teriak Wojin dan langsung maju menerjang dengan tusukan pedang. Hewon menangkis serangan cepat tersebut sambil menyeringai. Dia berkata, kalau hanya ini yang kau bisa, tidak akan cukup. Ayunan demi ayunan terus dilancarkan Wojin. Di sisi lain, Hewon menangkis semua serangan yang mengarah padanya. Nam Gongsu yang menyaksikan pertarungan mulai menganalisa jalannya pertarungan. Mereka berdua menggunakan bilah tajam, tapi ini berbeda. Pedang Sun Wujin itu rumit dan tajam, sedangkan Hewon ganas dan kejam. Benar-benar cocok, mereka setara. Serangan demi serangan terus beradu, tangkisan dan elakan terus-menerus terjadi di arena yang kini dipenuhi debu akibat dari aksi menegangkan yang mereka tampilkan. Ayah Suryo menganalisa sambil berkata, tidak hanya aku, tapi kebanyakan guru akan tahu bahwa putramu tidak mengerahkan seluruh kemampuannya pada lawannya. Di sisi lain, ayah Sun Wujin menggerutu dengan kesal. Nama si pemula itu adalah Hewon Kang. Dia adalah putra dari keluarga Hewon. Bocah itu bisa saja membangkitkan kembali keluarga Hewon. Tidak akan pernah kubiarkan, gumamnya dalam hati. Sementara itu, Hewon Kang terus menahan dirinya pada Wojin sambil terus berfokus pada indranya. Wojin melompat melakukan serangan memotong, namun indra Hewon semakin tajam melihat semua arah serangan Wojin. Satu tebasan kuat Hewon membuat serangan Wojin terpatahkan dan terpukul mundur. Karena ketajaman indranya, Hewon bisa mengetahui bahwa ayahnya sedang menonton. Melihat Hewon kehilangan fokus, Sun Wujin mengambil kesempatan tersebut dan langsung menebas. Namun Hewon menunduk menghindari tebasan pedang Wujin. Melihat celah, Hewon melakukan serangan balik menggunakan telapak tangannya tepat mengenai dada Wujin, membuatnya terpukul mundur sekali lagi. Dengan wajah kesal, Wujin berkata, bajingan, apa kau menahan diri? Hah? Kau baru sadar? Ucap Hewon. Jangan khawatir, akan kuselesaikan sekarang. Karena sekarang, aku harus menunjukkan bahwa aku adalah putra terbaik di dunia. Hewon memancarkan energinya hingga membumbung ke langit berbentuk naga dengan 2 kepala. Wujin yang melihat itu berkata dengan putus asa, tidak mungkin, bagaimana bisa? Wajahnya mengucur keringat, bajingan ini sekuat itu, pikirnya dalam hati. Tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Hewon yang menguatkan kuda-kudanya membuat lantai arena yang dijadikan tumpuan menjadi retak. Dia melompat dengan sekejap, sudah berada di depan Wujin dan langsung menebaskan pedangnya. Wujin masih sempat merespon dan menangkis serangan itu. Namun saking kuatnya serangan Hewon membuat tangan Wujin sampai terdorong jauh ke belakang. Serangan kedua Hewon lancarkan. Sekali lagi Wujin berhasil menahannya, namun dia terhempas ke belakang. Hewon kini bersiap melepaskan serangan ketiga. Dia memperingatkan, jika tak mau terluka, menyerahlah. Dalam keadaan terdesak itu, Wujin berpikir, aku tidak bisa menahan serangan ketiganya. Kalaupun bisa, aku mungkin akan tertebas atau bahkan mati. Aku kalah, ucapnya menyerah. Hewon mendarat tanpa melakukan serangan. Namun dasar licik. Melihat Hewon sedang lengah, Wujin bergumam, bajingan bodoh. Harus kutebas satu tangannya, bagaimanapun caranya. Dia langsung melakukan serangan, mengincar tangan Hewon dengan nafsu membunuh. Ayah Hewon langsung melompat dari atap untuk menyelamatkan putranya. Baek Muhun hanya menyaksikan ketegangan yang terjadi dengan wajah berkeringat, menunggu apa yang akan terjadi. Sesaat sebelum pedang Wujin menyentuh Hewon, tanpa melihat ke belakang Hewon dengan gerakan secepat kilat.
Satu tebasannya membuat tangan kanan Wujin melayang di udara dan darah terciprat kemana-mana. Wujin terkejut dan berteriak kesakitan tak menyangka tangannya terpotong. Ujung pedang Hewon kini berlumuran darah. Ayah Wojin melompat ke arena menghentikan pendarahan pada luka Wojin. Dia sangat marah, anaknya terluka. Dia berkata, untuk sebuah pertarungan yang tadi itu keterlaluan. Bagaimana bisa aku tidak menganggap itu disengaja? Hewon membantah, tapi dia main curang duluan. Dia bilang menyerah, tapi aku tidak ingin mendengar alasanmu, ucap ayah Wojin sambil menarik pedangnya. Sebagai balasannya, akan kupotong tangan kananmu. Berhenti, ucap ayah Hewon yang telah tiba di arena pertarungan. Dia berkata, Tuan Sonwo, tolong tenanglah. Ayah Wojin membalas, lama tak bertemu, Hewon. Kau membesarkan anakmu dengan baik. Terima kasih untuk itu, lengan putraku sekarang terpotong. Ayah Hewon menunduk sambil berkata, yang baru saja terjadi adalah sebuah kecelakaan yang tidak bisa dihindari. Mana mungkin Anda yang lebih kuat dariku dalam seni bela diri tidak mengetahui hal itu. Apa kau sedang mempertanyakan seni bela diriku, ucap Sonwo. Aku harus memberimu selamat. Keluarga Hewon akhirnya menemukan kembali seni bela diri keluarga mereka yang hilang. Ayah Wojin bergumam, seni bela diri si ayah hanya nyaris di tahap awal tingkat pertama. Jadi kami harus menyingkirkannya dari akar. Kalau sampai putranya menjadi kepala keluarga, mereka bisa saja mengambil alih keluarga kami. Sebagai bentuk balas dendam, aku harus menebas salah satu tangannya. Minggir, sebagai ayahnya, aku harus membalas dendam. Ayah Hewon mencoba menenangkan sekali lagi. Tuan Sonwo, tolong tenanglah. Ayah Wojin berkata dengan wajah liciknya, Tuan Hewon, kalau kau pergi, permasalahan ini akan menjadi masalah pribadi. Tapi kalau tidak, masalahnya akan menjadi masalah antar keluarga. Dari belakang, Hewon melangkah maju sambil berkata, Ayah, aku akan bertarung sekali lagi. Aku hanya perlu menang. Ayah Hewon menahannya sambil berkata, tenanglah. Kumohon, akan kuselesaikan sendiri, jadi diamlah. Ayah Hewon mengangkat pedangnya sambil berkata, di hadapan putraku yang telah tumbuh dengan sangat baik, aku ingin berdiri dengan bangga sebagai ayahnya. Jadi, jangan libatkan anak-anak. Ayo selesaikan ini sebagai sesama ayah, ucapnya dengan lantang. Ayah Wojin bergumam, apa dia benar-benar Hewonso? Dulu, dia adalah orang yang akan mundur kalau digertak sedikit. Akan kubuat mereka berdua bertangan satu, ucapnya dalam hati. Dari kursi tamu kehormatan, Kepala Akademi dan Nam Gongsu hanya duduk diam dan menyaksikan kejadian di depannya. Mereka tak bisa ikut campur jika itu urusan orang tua murid dan keluarga. Ternyata Suryong sudah melangkah ke atas arena sambil berkata, meskipun memang berhubungan dengan putramu, kau tetap tidak bisa seenaknya mengganggu pertarungan yang adil. Melihat Suryong di arena, seseorang berteriak, itu pahlawan lembah Durjana. Pria ini adalah Asur Dragon Harmony Amanah yang mengalahkan Bloodhand, salah satu dari 10 iblis terkuat, gumam ayah Wojin. Dia berkata, ini masalah antar keluarga, orang luar sepertimu tidak berhak ikut campur. Maaf, tapi aku juga terlibat, ucap Suryong. Akulah yang mengajarkan Hewongkang teknik pedang itu, sambil tersenyum. Kalau tidak kuajarkan, lengan putramu tidak akan tertebas. Jadi sebagiannya adalah kesalahanku. Alasannya dipaksa sekali, ucap ayah Wojin kesal. Suryong tak mau kalah, dia berkata, memangnya yang kau katakan itu tidak dipaksa-paksakan. Bukan Hewongkang yang menyebabkan kecelakaan ini. Bagaimana menurutmu, Guru Nam Gongsu? Mendengar itu, Nam Gongsu tertunduk sambil bergumam. Licik, dia sengaja bertanya padaku. Ya, aku juga tidak suka situasi ini. Nam Gongsu pun berkata, walaupun kekalahannya sudah jelas, Sun Wojin lah yang pertama kali melayangkan serangan berbahaya. Meskipun sangat disayangkan bahwa lengannya terpotong, menurutku semua itu terjadi karena perbuatannya sendiri. Mendengar itu, ayah Wojin terdiam. Sebuah suara dari penonton berkata, dia tidak salah. Orang dewasa kok ikut campur dalam pertarungan anak-anak. Teriakan mengejek dari penonton. Memang sih putranya terluka, tapi apa ini situasi di mana seorang ayah harus membalas dendam, ucap penonton lain. Ayah Wojin berkata, lengan putraku terpotong, bagaimana bisa aku diam saja? Aku bukan orang yang berhati dingin begitu.
Suryong menimpali, aneh. Kalau begitu, kenapa kau malah mencoba memotong lengan Hewon dan tidak merawat putramu saja? Bisa-bisa kau dikira sedang mencoba menyingkirkan keturunan keluarga lain karena takut tersaingi. Diam, ucap ayah Wojin. Omong kosong macam apa itu? Cukup. Kepala akademi mulai angkat bicara. Tuan Sonwo, aku mengerti hatimu pasti terluka sebagai orang tua. Tapi sebagai seniormu di dunia murim, menurutku menebas tangan junior muda itu terlalu berlebihan. Ayah Wojin tak terima, dia berkata, meskipun Anda adalah kepala akademi, Anda tidak bisa terlibat dalam konflik keluarga. Kepala akademi pun membalas, entah kau tahu atau tidak, tapi kepala keluarga Sonwo yang dulu punya sedikit hutang padaku. Sampaikanlah salamku padanya saat kau kembali, ucapnya tegas. Dimengerti, ucap Sonwo, sambil membawa anaknya turun dari arena pertarungan, di mana darahnya masih menetes sepanjang perjalanan. Akhirnya kepala akademi mengumumkan pemenangnya secara resmi. Kemudian dia mendatangi ayah Hewon dan menanyakan ada julukan untuk Mahaguru di keluarga Hewon sebelumnya. Apa kau tahu? Ya, dulu Mahaguru di keluarga dijuluki sebagai pedang surgawi pemikat, ucap ayah Hewon. Kurasa Hewon Kang berhak mendapatkan julukan itu, bagaimana menurutmu? Ucap kepala akademi. Soal itu kukembalikan pada putraku saja, jawab ayah Hewon. Hewon pun berkata, julukan pedang surgawi pemikat akan kuambil. Pedang surgawi pemikat Hewon Kang. Pada momen ini, julukan itu yang suatu saat bisa mengguncang Kang Ho pertama kali disebutkan. Kini tiba keesokan harinya. Berdasarkan jumlah suara, ketua persatuan klub yang baru adalah kandidat Hewon Kang, ucap Dok Gojun yang mengumumkan hasil pemilihan ketua persatuan klub. Semua teman Hewon bersorak gembira. Terima kasih, ucap Hewon dengan senyum mereka. Yang lain juga mengucapkan terima kasih. Kerja bagus, Hewon Kang, ucap seseorang. Selamat, tambah yang lain. Sangwon dan Sahyuk malah berkata, baiklah kalau begitu. Akan ada pertarungan 1 lawan banyak untuk merayakan terpilihnya Hewon. Jadi, tolong berpartisipasilah. Ini kesempatan bagus untuk mengetes ketahanan ketua baru kita. Apa yang kau lakukan? Ucap Hewon kaget. Apa aku boleh ikutan? Ucap Dok Gojun. Ini kesempatan kalian. Yang dulu pernah dipukuli Wong Kang, ayo kesini. Tanpa aba-aba, mereka langsung menyerbu Hewon dan menghajarnya. Sialan, teriak Hewon. Dia masih hidup, ucap Sahyuk. Injak terus. Apa boleh kupukul dengan pedang? Maksudku dengan sarung pedang, tanya Wijicheon. Hewon hanya bisa berteriak karena dihajar beramai-ramai. Habis ini, mati kalian semua, ancam Hewon dengan suara yang hampir tidak terdengar. Suryong yang sedang menyaksikan kelakuan murid-muridnya berkata, Hewon, aku juga menantikan penampilanmu di festival bela diri surgawi. Waktu pun berlalu. Kini acara jamuan selamatan ketua persatuan klub. Ada banyak orang yang datang. Ternyata Kangku punya banyak teman baik sekarang, ucap ayah Hewon sambil menangis haru. Aku sangat bersyukur, ucapnya. Ayah, kenapa kau terus menangis? Tanya Hewon. Menangis? Sesuatu baru saja masuk ke mataku. Tapi, Kang, kenapa temanmu memanggilmu Wong Kang? Wong Kang baru saja ingin menjelaskan pada ayahnya, namun Sang Wong sudah bicara lebih dulu. Dia berkata, itu nama panggilan. Kami juga memanggil anggota termuda kami, Wijicheon, sebagai Jicheon. Panggilan menarik. Apa aku juga boleh memanggilmu begitu? Ucap ayah Hewon. Kemudian Suryon datang, memberi hormat dan berkata, Ayah, biarkan aku memperkenalkan diri dengan benar. Aku baik Suryong. Ayah Hewon membalas, terima kasih telah mengajar putraku yang bodoh. Aku Hewonso. Suryong berkata, bodoh, Wong Kang itu terlahir dengan bakat luar biasa. Meskipun dia berbakat, aku tidak menyangka dia bisa berkembang sejauh ini, ucap Hewonso. Sependengaranku, kau mengajarkan teknik pedang baru padanya. Betul, jawab Suryong. Ini adalah teknik pedang milik master generasi sebelumnya. Kebetulan sampai di tanganku, jadi aku hanya mencarikan orang yang cocok untuk mempelajarinya. Entah kenapa, guru. Bisakah kita berbincang berdua? Tentu saja, ucap Suryong. Apa Anda ingin sambil jalan-jalan?
Saat ini mereka sudah berpindah ke tempat yang lebih sepi, sepertinya untuk membicarakan sesuatu yang penting. Hewonso memulai pembicaraan. Apa kau tahu insiden iblis darah gila? Iya, ucap Suryong. Kalau begitu, ini akan lebih singkat. Hewonso mulai bercerita. Hari itu tidak hanya kepala keluarga kami, seniman bela diri sang pedang surgawi pemikat dan setengah dari teknik pedang surgawi yang disebut sebagai kerangka keluarga Hewon juga hilang. Tapi, teknik pedang baru yang Wong Kang gunakan mengingatkanku pada teknik keluarga kami. Apa ini hanya kesalahpahamanku? Tanya Hewonso penasaran. Suryong hanya diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hewonso melanjutkan, aku tidak mencoba menginterogasimu, hanya saja teknik itu mirip sekali dengan teknik keluarga yang ingin kukembalikan, ucapnya putus asa. Apa kau tahu sesuatu yang tidak kuketahui tentang insiden iblis darah gila? Aku tidak tahu apa-apa, ucap Suryong. Tapi, dulu aku pernah berhutang kepada seseorang. Aku tidak tahu namanya, tapi dia adalah master generasi sebelumnya yang sudah keluar dari keluarga Hewon. Ada seseorang yang hidup di antara master generasi sebelumnya. Sekarang dia sudah meninggal. Tapi dia sangat menyesal telah melakukan kejahatan hebat pada keluarganya. Dan dia bilang dia terlalu malu untuk pulang. Ini yang dia tinggalkan. Suryong memberikan sebuah buku panduan seni bela diri. Hewonso terkejut. Ini tidak akan sama persis dengan teknik pedang surgawi yang dulu, ucap Suryong. Hewonso memeluk buku tersebut dan meneteskan air mata, seakan bertemu seseorang yang selama ini dia rindukan. Bagaimana caranya aku membalas ini, ucapnya. Suryong berkata, dan ada sesuatu yang ingin kusampaikan kepadamu. Pelaku insiden iblis darah gila bukanlah Hewonho. Hewonso terkejut mendengar itu. Suryong melanjutkan, memang sulit untuk dipercaya, tapi inilah yang orang itu katakan padaku. Aku mempercayaimu, akan kuberitahu semua orang kebenarannya, bahwa insiden iblis darah gila punya pelaku yang lain. Tidak, ucap Suryong. Tolong rahasiakan apa yang baru saja kukatakan padamu. Buku itu juga. Suryong bergumam. Tuan iblis gila, karena tuduhan palsumu sudah diluruskan, kuharap kau bisa beristirahat dengan tenang sekarang. Kalau begitu, ayo kita kembali. Hewonso berkata, aku juga bertemu ayahmu kemarin. Ayahku, benarkah? Kami menonton pertandingan bersama kemarin. Namanya Baek Muhun kan? Ucap Hewonso. Astaga, kau benar-benar bertemu dengannya. Tiba-tiba dari belakang mereka sebuah suara serak berkata, apa kau baru saja menyebut nama Baek Muhun? Di mana bajingan itu sekarang? Tanya kakek Suryong sambil memancarkan energinya. Melihat itu, Suryong langsung keringat dingin. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat kamu yang nonton sampai akhir. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Like kalau kamu suka, tinggalkan komentar, dan subscribe juga buat kamu yang belum subscribe, supaya kamu dapat updatean video-video selanjutnya. Saya Sani, pamit undur diri. Salam Kultus Manhwa.